Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita ke Prof. Didik. Prof. Didik, tadi juga sudah disebutkan bahwa stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah tampaknya nggak ngefek ini. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Pertama, saya sebelum menjawab Mas Imam, ya, saya sedih Bu Anies itu sendiri berjuang ya, harus dibantu itu Mas Imam. Ya. Perjuangannya sangat berat untuk bangsa ini, untuk check and balance susah ya. Nah sekarang pertanyaannya itu, apa tadi Mas? Apa yang bisa kita lakukan kalau udah stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah? Mas begini Mas ya, tadi kan Bu Anies tuh, sebelum Bu Anies ini saya belum mendapat informasi berapa persentasan. Saya diwawancarai TV One, itu nggak ada itu bantuan sosial beberapa minggu yang lalu. Saya lihat tidak ada, ya, kosong di Depok, di sekitar saya. Pernah saya melihat itu, ya sekarang sudah mulai kan, ketika dikritik habis-habisan. Pernah 3-4 minggu yang lalu corona kan, sudah bulan Juni awal ya, itu digantung-gantung di apa? Digantung di paku, di gedung, di tembok-tembok Detos ya, Depok Town Square ya. Ya itu kayak apa namanya, di kampung mana gitu kan. Ya mosok program pemerintah kayak primitif seperti ini ya. Nah, ini pertanda bahwa birokrasi pemerintah itu tidak memimpin ya. Dan memang birokrasi ini kualitasnya itu ada yang sangat buruk, ada yang sangat baik ya. Yang paling banyak yang buruk ya, menghambat banyak hal ya. Tapi kita pernah punya program BIMAS yang hebat, program keluarga berencana, itu bisa walaupun birokrasinya buruk karena kepemimpinan. Sebab kerjaan birokrasi itu kan cuma nganter pakai mobil, kemudian menyebarkan, mendistribusikan, malah lebih bagus kantor pos. Jadi sekarang ini berat ya, masyarakat berat ya. Dan banyak dari pemerintah itu lebih pada gembar-gembor, termasuk 6 triliun, 600 triliun, 900 triliun. Itu sebenarnya Ibu Anies ya, Ibu cek itu di anggaran. Itu bansos yang sudah ada di kementerian, bukan tambahan untuk COVID. Ya, jadi sudah ada. Dan itu cuma mengalokasikan, mengklaim ini bisa untuk ini untuk ini dan seterusnya. Kalau perlu bikin jembatan itu diklaim juga untuk COVID, supaya bahwa itu memang untuk itu ya. Jadi inilah problem sekarang yang harus kita kritisi ya. Birokrasi itu tidak ada pemimpinnya, dan sekarang pemerintah pusat itu cenderung membebaskan kepada pemerintah daerah. Kan di dalam undang-undang kan itu hanya pemerintah daerah yang menjalankan, ya sudah pemerintah pusat diem aja. Cuman ya itu yang menjalankan itu Gubernur DKI Anies Baswedan, kemudian yang di tempat-tempat padat ya Ridwan Kamil, kemudian Ganjar Pranowo, Khofifah. Dampaknya apa? 4 orang ini yang bekerja keras. Nah, itulah yang mendapatkan poin dari masyarakat yang sekarang surveinya tinggi ya. Prabowo turun ya. Jadi ini COVID ini nampaknya menentukan kepemimpinan ke depan ya. Siapa yang bisa memimpin, dan kapasitas dari daerah itu terbatas karena anggaran yang terbatas. Penelitian Indef itu 80-90% anggaran daerah itu untuk bayar gaji. Ya rutin membeli barang-barang, alat-alat, ya ngecat tembok, memperbaiki gedung, sehingga sisa kalau ada bencana kayak begini tidak banyak ya. Sementara tanggung jawab diserahkan kepada daerah, anggaran ada di pusat. Jadi ini problem ya, Mas, problem ya. Ada riset LP3S itu hampir 40 di awal-awal COVID itu nggak bekerja, itu saling bersimpang siur, ada 40 blunder ya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau manajemen itu kerjanya mengeluh, itu pertanda tidak jalan kepemimpinan. Yang Bu Anies sampaikan itu adalah kinerjanya. Saya mendengar tadi kesehatan 1% ya. Wah, itu lebih gawat lagi tuh. Itu saya kira Mas Imam ya. Jadi sekarang masalahnya itu bukan masalah hitung-hitungan kuantitatif, memplanning APBN ganti 5 kali, menambah undang-undang Cilangka ya dan seterusnya. Itu kerja di lapangan yang disebut Bu Anies itu kerja keras, itu saya kira, dan kepemimpinan harus cerdas juga gitu. Itu Mas kira-kira gambaran saya. Ada tawaran solusi apa Prof yang bisa dilakukan Prof? Mas begini, anggaran kan sudah banyak
ya enggak? Iya. Masalah yang paling penting dan utama mengendalikan secara ketat, yaitu COVID-nya itu, ya, pandeminya itu harus menjadi prioritas. Kira-kira 70%, ya, 70% dari 70% dari kegiatan kerja, ya. Nah, begitu sudah mulai ada tanda-tanda turun, ya, atau satu daerah turun, itu menjadi prioritas untuk buka lockdown, ekonomi digerakkan, ya enggak? Nah, saya lihat ekonomi di industri, saya contohkan tadi 100.000 di satu grup ya besar yang itu bisa dikendalikan, pabrik sekarang jalan, tapi dikendalikan dengan ketat. Karena mereka punya protokol disiplin yang berbeda dengan pasar. Kalau pasar itu kan teman-teman tidak punya standar ya. Saudara-saudara kita itu yang pernah lihat itu ya di Surabaya, Bu, kok nggak pakai masker? Loh, masker sesak kita. COVID hilang itu, gitu. Jadi itu problem-problem yang itu kepemimpinan harus ada di daerah ya. Jadi yang tahu masyarakat itu ya itu di orang daerahnya ya. Itu kira-kira ya. Jadi kira 70% selesaikan dulu masalah COVID-nya, 30% ekonomi akan ikut. Meskipun 80% ekonomi, tapi COVID-nya nggak selesai, ekonominya hancur. Nggak boleh kebalik. Gitu. Oh iya. Jadi kalau pemerintah sama sekali yang dia lakukan sama seperti ini, jadi kita nggak bisa berharap banyak ya, Prof? Akan lebih panjang ininya, ya. Ini harus ada banyak kritik dan pemerintah mempertimbangkan, ya. Betul, betul, Prof. Setuju saya. Ya. Dan baik, itu juga kita lakukan loh, Mas Imam. Maaf tadi saya nggak saya menanggapi sedikit. Jadi itu yang sering kita sampaikan gitu kepada pemerintah gitu bahwa dalam pandangan kami itu masalah kesehatan selesaikan dulu, nanti ekonomi akan ikut gitu. Ya, jadi bagaimana masyarakat dibebaskan seperti ini? Yang resikonya itu sangat tinggi, tadi memang hampir mengarah kepada herd immunity atau sudah mengarah kepada herd immunity tadi, membiarkan semua orang terpapar, nanti siapa yang kuat dia yang bertahan, siapa yang mati biarlah dia mati gitu. Ini kan satu yang sangat kejam sebenarnya gitu ya, tidak boleh begitu. Nah, ketika memang masyarakat dibebaskan seperti ini dengan dalih mereka harus berekonomi, resikonya kan terpapar gitu. Kalau mereka terpapar, mereka bisa apa? Dan kalau mereka terpapar kan bukan cuma satu orang begitu, tapi sekelilingnya itu akan ikut gitu. Kalau dia bersentuhan dengan siapa, dia bersentuhan siapa kan begitu. Itu yang makanya kita tegaskan bahwa ekonomi baru bisa berjalan ketika pemerintah menangani COVID ini dengan baik begitu. Ya, tapi memang selama ini kita saksikan sendiri gitu bagaimana kinerjanya gitu. Tadi saya mengatakan bahwa memang pemerintah harus bekerja dengan lebih keras karena masyarakat melihat kondisinya memang survei mengatakan seperti itu bahwa masyarakat melihat kinerja itu belum baik begitu. Mohon maaf jadi nggak apa-apa buat pemirsa Indonesia Jurnalis Forum tetap bersama kami di segmen berikutnya. Nah, artinya apa? Di saat rakyat lagi susah gitu, jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru makin menyusahkan gitu. Artinya ketika kita ingin menaikkan konsumsi rumah tangga, itu artinya menaikkan daya beli masyarakat. Menaikkan daya beli masyarakat berarti ya, tolonglah masyarakat itu dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.